Saat ini, Kaisar Yuming sangat bersemangat. Dalam imajinasinya, setelah bertahun-tahun, Gunung Huangquan miliknya mungkin telah diserang oleh Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming, dan banyak harta karun yang musnah. Diperkirakan hanya air Huangquan miliknya yang tersisa, yang mungkin belum disempurnakan. Tapi melihatnya sekarang, dia tidak menyangka formasi Gunung Huangquannya masih aman dan sehat. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Hahaha, sepertinya ajaranku saat itu masih bagus. Di tahun-tahun ini, bajingan kecil ini masih bisa mempertahankan Gunung Huangquan tanpa aku. Lumayan, lumayan, ucap Kaisar Yuming tersenyum bangga. Dan ketika Kaisar Yuming merasa bangga, mata penciptaan tiba-tiba terbuka di antara alis Qin Chen, berubah menjadi pupil tak terlihat dan menatap Gunung Huangquan di kejauhan. Yang bisa dia lihat hanyalah Gunung Huangquan di depannya memancarkan kekuatan dunia bawah yang dingin. Samar-samar, Qin Chen sepertinya telah melihat kekuatan yang cukup kuat di kedalaman Gunung Huangquan. Selain itu, di kehampaan di sekitar Gunung Huangquan, Qin Chen merasakan sedikit kekuatan yang mengintai. Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tidak meninggalkan proyeksi atau klon apapun bukan. Pikir Qin Chen sedikit mengernyit. Gunung Huangquan ini sangat penting. Bahkan jika mereka pergi karena masalah mendesak, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama tidak perlu pergi sepenuhnya seperti ini bukan. Xiao Xiao, coba lihat, apakah ada aura kuat di dekat Gunung Huangquan. Dengan pemikiran di benaknya, Xiao Xiao tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, dan Qin Chen berkata kepada Xiao Xiao dengan suara kental. Nak Qin Chen, mengapa kamu begitu berhati-hati di wilayahku? Formasi Huangquan ini masih ada, yang berarti Gunung Huangquan ini tidak pernah ditembus. Kamu bisa masuk saja, ucap Kaisar Yuming mengerutkan kening. Hati-hati dan kamu tidak akan membuat kesalahan besar, kata Qin Chen dengan tenang, menatap Kaisar Yuming dan sedikit mengernyit. Apakah Kaisar Yuming ini benar-benar idiot? Lalu bagaimana dia bisa menjadi 4 Kaisar Agung saat itu? Di level 4 Kaisar Agung, Anda mengatakan memang mungkin mengandalkan keberuntungan, tetapi sudah pasti tidak mungkin hanya mengandalkan keberuntungan. Hanya keberuntungan, tanpa kekuatan, dan tanpa tipu muslihat, Anda dapat bertahan hingga hari ini dalam hal ini. Dunia bawah di mana hutannya kuat dan yang kuat memakan yang kuat. 4 Kaisar Agung. Atau haruskah kukatakan, Kaisar Yuming ini? Sambil berpikir, pada saat ini, Xiao Xiao telah menutup matanya, dan kekuatan tak terlihat memenuhi tubuhnya, dengan cepat menghilang, dan langsung menyatu dengan aturan dunia. Selain itu, fluktuasi ini sangat halus sehingga bahkan Qin Chen, yang berdiri di samping Xiao Xiao sekarang, tidak dapat mendeteksinya untuk sementara waktu tanpa merasakannya dengan cermat. Qin Chen memandang Xiao Xiao dengan takjub dan tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa Xiao Xiao adalah dunia bawah, dan dunia bawah adalah dia. Kakak, ada kekuatan yang relatif kuat di Gunung Huangquan. Seharusnya, wilayah Kaisar jangka menengah. Selain itu, tampaknya ada kekuatan khusus yang mengintai. Ucap Xiao Xiao menutup matanya, tetapi pupil matanya sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dunia, dan alisnya sedikit berkerut. Di samping itu, sambil tersenyum, dia menoleh dan melihat ke bagian lain dari langit. Kakak, sepertinya ada 2 kekuatan yang sangat menakutkan yang baru saja bubar. Tidak, salah satunya sepertinya terbang menuju ke sini. Ucap Xiao Xiao buru-buru membuka matanya. Apa, terbang? Gumam Qin Chen terkejut, mengangkat tangannya, dan segera memasukkan Xiao Xiao ke dunia kekacauan, bergoyang dan mengintai. Saat berikutnya, aura menakutkan terbang, aura ini sangat kuat, membawa sentuhan tekanan kekaisaran, dan dengan cepat mendekati Gunung Huangquan. Ketika sosok ini muncul, tiba-tiba beberapa aura kuat muncul di sekitar Gunung Huangquan. Mereka semua adalah penjaga rahasia yang menjaga Gunung Huangquan, dan mereka memberi hormat dengan hormat kepada sosok tersebut. Sosok itu mengangguk sedikit dan dengan cepat memasuki Gunung Huangquan. Formasi Huangquan tidak menghentikannya sama sekali dan langsung dilepaskan, dan pria itu menghilang langsung di dalam Gunung Huangquan. Proyeksi Kaisar. Gumam Qin Chen matanya menyipit. Sosok ini mengandung sentuhan kekuatan kekaisaran, tetapi tidak ada aura kaisar yang sebenarnya. Itu jelas hanya proyeksi kaisar. Apalagi aura kaisar ini hampir sama dengan aura kaisar yang ia rasakan di dalam Gunung Huangquan sebelumnya,
yang jelas merupakan tiruan proyeksi yang dikeluarkan oleh kaisar yang duduk di Gunung Huangquan. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera menoleh dan melihat ke arah Wan Gumingzu dan Kaisar Yuming di dunia kekacauan. Jika orang ini benar-benar Kaisar Gunung Huangquan, maka Wan Gumingzu dan Kaisar Yuming pasti akan mengenalnya. Di dunia kekacauan, leluhur Wan Guming juga telah melihat sosok sebelumnya. Pada saat ini, pupil matanya terbuka lebar, menampakkan cahaya yang luar biasa. Yan Po, orang itu tadi adalah Yan Po. Ucap leluhur Wan Guming memandang Kaisar Yuming dengan tidak percaya, sepertinya bertanya, tetapi juga sepertinya membenarkan. Itu Yan Po. Ekspresi Kaisar Yuming sangat bersemangat, dengan sedikit kegembiraan dan keterkejutan, itu Yan Po. Saya tidak menyangka dia masih hidup, dan dia juga telah menerobos ke alam Kaisar Agung. Setelah mengatakan ini, Kaisar Yuming tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Xiao Xiao dan berkata dengan tidak percaya, Xiao Xiao, apa yang baru saja kamu katakan? Yan Po telah menerobos ke alam Kaisar jangka menengah. Aura proyeksi Kaisar Agung sebelumnya tidak terlalu kuat. Paling-paling, itu hanyalah Kaisar tahap awal. Setelah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan dunia bawah, Yan Po tidak hanya memasuki ranah Kaisar Agung, tetapi juga menerobos ke Kaisar jangka menengah. Ini adalah kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kaisar Yuming. Yan Po, gumam Qin Chen sedikit mengernyit. Begitu nama itu keluar, dia langsung memikirkan sesuatu. Dia memandang Kaisar Yuming dan berkata, saya ingat bahwa di wilayah Bintang 13 Selatan, Anda meminta saya untuk mengembalikan Anda ke dunia bawah. Warisan itu diserahkan kepada seorang pria bernama Yan Po. Apakah itu dia? Kaisar Yuming mengangguk dengan tergesa-gesa, Nak Qin Chen, Yan Po ini adalah anak angkat yang saya adopsi saat itu. Anda juga tahu bahwa saya tidak pernah dekat dengan wanita, jadi saya tidak memiliki ahli waris, dan Yan Po inilah yang saya adopsi. Awalnya, dia hanyalah seorang pria yang aku selamatkan sesuka hati. Tapi kemudian, dia menunjukkan bakat yang sangat luar biasa di dunia bawah. Selain itu, orang ini sangat dicintai dan dihormati olehku, jadi aku mengenalinya. Namun, meskipun orang ini adalah anak angkatku, aku hanya melatihnya sebagai keturunan biasa. Dia tidak menerima perlakuan istimewa apapun di bawahku saat itu. Sama seperti Wan Gumingzu dan yang lainnya. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya pergi, dia akan mampu melangkah ke alam Kaisar Agung dalam satu gerakan. Jika Xiao Xiao tidak salah, dia sebenarnya telah memasuki alam Kaisar Agung tingkat menengah. Tidak heran dia bisa menjaga Gunung Huangquan untukku. Ucap Kaisar Yuming menghela nafas. Oh, mata Qin Chen berkedip dan dia menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao, apakah kamu melihat dengan jelas? Dari mana orang ini kembali sebelumnya? Xiao Xiao segera mengangguk. Sesaat kemudian, dalam kehampaan tersembunyi 1.000.000 mil jauhnya dari Gunung Huangquan. Dengan suara mendengung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, tergantung di kehampaan. Xiao Xiao, dari sinilah Yan Po berasal sebelumnya. Qin Chen melihat sekeliling. Dia melihat bahwa kekosongan ini sangat rahasia, terletak di ruang mezanin. Dalam keadaan normal, tidak mungkin untuk datang ke sini kecuali disengaja. Terlebih lagi, tempat ini sangat sepi, bukan tempat yang penting, dan tidak ada yang layak untuk dilihat. Nak Qin Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Buang-buang waktu saja. Meskipun Kaisar Yama dan teman-temannya sudah tidak ada lagi di sini, jika aku bisa memasuki air Huangquan secepat mungkin, kemungkinan perbaikannya akan lebih besar. Kamu seperti ini sekarang, ucap Kaisar Yuming tampak sedikit cemas. Setelah akhirnya tiba di Gunung Huangquan, Qin Chen masih di sini untuk menyelidikinya. Xiao Xiao mengatakan sebelumnya bahwa ada 2 aura khusus yang baru saja menghilang di sini. Salah satunya adalah Yan Po. Yang lainnya milik siapa? Siapa yang dilihat Yan Po ketika dia datang ke sini? Gumam Qin Chen matanya berkedip, dan dengan keras, kekuatan tak terlihat memenuhi tubuhnya, dan 3.000 jalan mengalir dan berevolusi. Tiba-tiba, aura Tao di sekitarnya perlahan mengalir, dan dia menangkapnya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, seolah dia merasakan sesuatu, mata Qin Chen menyipit, dan saat berikutnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Senyuman muncul di bibir Qin Chen. Nak Qin Chen, apa yang kamu rasakan?
Ucap Kaisar Yuming terkejut saat melihat ini. Qin Chen tidak menjawab, tapi menoleh ke arah Molly dan berkata sambil tersenyum, "Molly, datang dan rasakan." Mengangkat tangannya, Molly langsung muncul di kehampaan. Molly memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya dan tidak punya pilihan selain menyebarkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, matanya sedikit menyusut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk, "Itu dia." "Oh, apakah kamu juga merasakannya?" Ucap Qin Chen tersenyum. Molly berkata tanpa berkata-kata, "Kamu sudah menebaknya bukan? Datang ke sini hanya untuk memastikan yang mana. Lagi pula, itu hanya salah satu dari keduanya." Qin Chen tersenyum. "Benar saja, ngobrol dengan orang pintar itu nyaman. Teka-teki apa yang kalian berdua mainkan?" Ucap Kaisar Yuming dan yang lainnya sedikit bingung, dan mereka sepertinya telah menebak sesuatu. "Ayo pergi." Ucap Qin Chen, sosoknya berkedip dan tiba-tiba menghilang di sini. Sesaat kemudian, Qin Chen muncul lagi di luar Gunung Huangquan. Wan Gu Mingzu muncul di samping Qin Chen. "Wan Gu, aku serahkan sisanya padamu." Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Ikuti instruksiku dan jangan ungkapkan rahasiamu." "Ya, Tuan Muda Chen, jangan khawatir," kata Wan Gu Mingzu sambil tersenyum. Qin Chen memberitahunya sebelumnya di dunia kekacauan bahwa situasi di Gunung Huangquan tidak jelas dan dia harus masuk terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Qin Chen mengangguk, dan dengan cepat memasuki dunia kekacauan, mengintai Wan Gu Mingzu. "Hei, Gunung Huangquan, sudah bertahun-tahun sejak aku kembali, aku sangat merindukanmu." Dengan mengatakan itu, leluhur Wan Gu Ming terbang langsung menuju Gunung Huangquan.